Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah biopsikologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem visual. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Ridho Kurniawan, 2 Salsabila Ayu Fitria, 3 Nadila Dewi Plastika. Materi yang kita bahas hari ini adalah 1 stimulus visual, 2 anatomi visual, 3 mekanisme visual, 4 kerusakan pada sistem visual. Baik, kita masuk ke penjelasannya yang pertama, yaitu tentang stimulus sistem visual. Dalam stimulus visual bisa masuk ke mata dikarenakan adanya pantulan cahaya dari benda-benda di sekitar kita, sehingga kita dapat melihat benda-benda tersebut. 3 unsur penting dalam cahaya yaitu panjang gelombang, warna, dan intensitasnya. Cahaya-cahaya diartikan sebagai gelombang elektromagnetik dengan panjang sekitar 380 sampai 760 nanometer atau miliar meter. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Salsabila Ayu Fitria. Materi selanjutnya adalah anatomi sistem visual. Sistem visual menggunakan indera mata. Anatomi dalam mata dapat kita lihat pada gambar yang ada di PPT. Bagian-bagian pada anatomi mata, yang pertama ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk sampai retina melalui cara mengerut dan merenggang, yang dapat membuat mata memiliki warna yang khas. Yang kedua, pupil. Cahaya masuk ke mata melalui pupil. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka pupil akan mengecil. Letaknya ada pada lubang di tengah iris. Yang ketiga, lensa. Bagian ini berfungsi memfokuskan cahaya yang datang pada retina, sehingga saat melihat benda yang jauh, lensa menjadi pipih. Saat melihat benda yang dekat, lensa menjadi cembung. Letaknya ada pada di belakang masing-masing pupil. Yang keempat, otot-otot siliaria yang berfungsi untuk mengatur lensa tetap pada tempatnya saat ligamen-ligamen mengalami ketegangan dan saat melihat dari jarak dekat. Yang kelima, blind spot atau titik buta, celah di lapisan reseptor. Yang keenam, fovea, sekitar retina yang diameternya 0,33 cm yang berfungsi untuk penglihatan akuitas tinggi. Yang ketujuh, retina, merupakan lapisan yang paling dalam dari mata yang berisi sel yang sangat peka terhadap cahaya. 8. Kornea, berupa selaput bening dan bentuknya cembung, yang berfungsi untuk mempertajam bayangan yang masuk pada mata. Yang ke-9, saraf optik, yaitu sebuah saraf-saraf pada penglihatan yang tujuannya mengirimkan informasi ke otak berupa gambar terbalik, sehingga otak dapat menerjemahkan informasi tersebut dan dapat membalikkan gambar sehingga kita bisa melihat gambar dengan tidak terbalik. Selanjutnya ada bagian-bagian pada mata yang berfungsi dapat melindungi mata. Yang pertama, ada alis mata yang berfungsi sebagai pertahanan mata dan juga melindungi mata dari keringat. Alis mata terletak 1 cm di atas rima orbita superior. Alis laki-laki cenderung lebih tebal dan bentuknya datar, sedangkan pada wanita tipis dan melengkung. 2. Bulu, yang berfungsi sebagai penangkap kotoran-kotoran yang berasal dari udara sehingga tidak masuk pada mata, juga sebagai pertahanan mata. Yang ketiga, kelopak mata, yang berfungsi untuk menjaga agar benda asing tidak melukai dan masuk ke mata. Kelopak mata juga berfungsi untuk melindungi bola mata yang luar dan mencegah mata kekeringan dengan cara proses berkedip. 4. Air mata, yang berfungsi untuk membasahi mata agar selalu tetap basah saat berkedip.
Materi selanjutnya adalah mekanisme proses visual. Yang pertama, cahaya masuk ke mata dan mencapai retina. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian melalui lensa dan sampai ke retina diatur oleh iris. Proses penyesuaian konfigurasi lensa untuk memfokuskan gambar pada retina disebut akomodatin. Yang kedua, retina dan translasi cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina memiliki 5 lapisan yang berbeda. Yang pertama reseptor, 2 horizontal, 3 bipolar cell, 4 amacrine cell, 5 retinal ganglion cell. Transduksi visual adalah proses konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron oleh reseptor-reseptor visual. Yang ketiga, dari retina ke korteks visual. Jalur visual paling besar adalah retina geniculate striate pathway yang mengonduksi sinyal-sinyal dari masing-masing retina ke primer visual cortex atau striate cortex melalui lateral geniculate nuclei di thalamus. Sistem nukleus geniculate lateral bersifat retinotopik, yaitu level dalam sistem, diorganisasikan seperti sebuah peta retina, yang artinya bahwa setiap 2 stimuli yang dihadirkan ke daerah yang berdekatan retina akan membangkitkan neuron-neuron yang berdekatan di semua level dalam sistem. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho Kurniawan. 4. Kerusakan-kerusakan pada sistem visual. 1. Skotoma dan komplesi. Skotoma merupakan bentuk kerusakan yang terjadi di daerah konteks visual primer. Skotoma adalah daerah buta yang terdapat di daerah yang berhubungan dengan medan visual kontralateral kedua belah mata. Dengan kondisi completion, seorang penderita cenderung menyatakan bahwa telah melihat benda secara utuh karena ada fenomena kesadaran yang berkaitan dengan medan penglihatan. 2. Blind sight. Blind sight atau penglihatan buta merupakan fenomena yang terjadi pada pasien skotoma. Blind sight adalah kemampuan untuk merespons stimuli visual dalam skotomanya, meskipun memiliki kesadaran yang disadari terhadap stimuli tersebut. 3. Kerusakan pada arus dorsal dan arus ventral. Gelder dan Mixhin 1982 dalam Pinel 2009 menyatakan bahwa arus dorsal dan arus ventral menjalankan fungsi visual yang berbeda. Arus dorsal berfungsi dalam persepsi di mana objek berada, sedangkan sistem ventral terlibat dalam persepsi tentang apa objek itu. 4. Prospagnosia. Prospagnosia adalah gangguan rekognosi visual yang merupakan agnosia untuk wajah atau kesulitan untuk mengenali wajah. Agnosia adalah ketidakmampuan untuk mengenali. Penderita ini sering melihat wajah campur aduk antara dagu, mulut, hidung, mata, dan tidak melihat secara utuh sebagai wajah. Bahkan mereka bisa tidak mengenali dirinya sendiri saat berkaca. Demikian pembahasan materi sistem visual yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.